kita sama Ustaz Dr. Ridwan Jalil, yaitu salawat serta salam sama kita aturkan untuk kita Nabi Muhammad SAW, Allah Sayyidina Muhammad wa Muhammad, moga kelas kita memperluas pada diri kita ya Allah amin. Bahwa jemaah yang bahagia, kami informasikan kepada Ustaz ini bersamaan adalah malam ketiga ada jemaah yang tinggal, jadi bagi ini jemaahnya itu mudah-mudahan kajian kita ini dapat menjadi manfaat besar dalam rangka upaya kita perbanyak ilmu untuk kita supaya ibadah kita lebih baik, lebih sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang dituturkan oleh syariat. Untuk itu mudah-mudahan kajian kita terus berlanjut dan kami berharap kepada jemaah dapat mengajak kawan-kawan atau rekan lainnya untuk hadir pada setiap malam Sabtu. Kali demikian pengangkat kita dan selanjutnya kepada kita silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Ikhlas, Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam pengajian rutin kita setelah kita istirahat selama dalam bulan Ramadan. Sekarang kita sudah di bulan Zulqa'dah. Nah, di Ramadan, kemudian Syawal, sekarang Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan memasuki Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Pada malam ini kembali kita buka kembali pengajian Bulughul Maram kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Babu salatil musafiri wal maridi. Bab salat musafir, orang yang dalam perjalanan, wal maridi, dan juga salat orang yang dalam keadaan sakit. Nah, ini masalahnya cukup panjang, cukup banyak. Kalau tidak selesai, kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, awwalu ma uridatis shalatur rak'atain. Pertama kali atau awal sholat itu dipardukan 2 rakaat. 2 rakaat.
Jadi pada awalnya sholat itu diwajibkan 2 rakaat. Wa uqirrat sholatus safar wa utimmat sholatul hadar. Lalu ditetapkanlah sholat safar. Ditetapkanlah sholat yang 2 rakaat itu sebagai sholat safar. Wa utimmat sholatul hadar, dan sempurna ketika sholat hadar atau sholat tunai. Jadi 4 rakaat sholat tunai. Dalam sholat safar 2 rakaat. Hadis muttafaqun alaih. Summa hajara fafuridat arba'an wa uqirrat sholatus safar alal awwal. Lalu kemudian ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah, fafuridat arba'an, kembali diwajibkan sholat itu menjadi 4 rakaat. Ini bagi Nabi ya. Jadi awal-awalnya Fa'uqirrat sholatus safar, kemudian ditetapkanlah sholat safar itu seperti semula, yakni 2 rakaat. Di sholat dalam perjalanan itu ya 2 rakaat. Illal maghrib, kecuali maghrib, fa innaha witrun nahar, karena maghrib itu adalah ganjilnya siang. Wa illa subha, kecuali juga sholat subuh. Sholat subuh tetaplah 2 rakaat, tidak boleh dikurangi. Nah, kalau sholat zuhur, sholat asar, itu boleh ya, dikurangi rakaatnya, namanya dikosar. Kenapa? Karena ini musafir ya, musafir. Fa innaha tutawwilu fi hal qira'ah. Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Fa innaha, karena sholat subuh itu tutawwilu fiha. Tawil artinya panjang ya. Panjang apanya? Panjang qiraatnya, panjang bacaan ayatnya. Jadi kalau sholat subuh ya ayatnya panjang-panjang, makanya 2 rakaat baik. Itu sholat subuh. Nah, jadi sholat subuh memang tidak boleh dikurangi lagi. Yang dikosar itu hanya sholat zuhur dan sholat asar, dikurangi menjadi 2 rakaat. Itu namanya sholat qasar. Jadi bapak-bapak, umpamanya perjalanan kita dari katakanlah Jambi ke Padang. Nah, dalam perjalanan itu kita boleh mengqasar yang 4 rakaat itu menjadi 2. Jadi yang nggak boleh dikurang sembahyang maghrib dan sembahyang subuh. Jangan tak tahu pula kaget kan, pas sembahyang maghrib mentang-mentang di jam puasa. Semua yang 3 dibuat jadi 2 kan. Malu gitu ada. Jadi dia nanti ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Nah, perjalanan syaratnya itu yang boleh dijamak dan dikosar itu perjalanan sebanyak atau sejauh. Nah, di dalam kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, nah, ya,
Syekh Hasan Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Salim Al-Kaf. Dalam kitab ini disebutkan perjalanan yang boleh dijamak dan diqasar itu adalah rukhasul muta'alliqatu bisafarit tawil, perjalanan itu sejauh 82 kilometer Pak Akhtar lebih. Jadi perjalanan sejauh 82 kilo atau ya 80 lah. Kalau dari Jambi ke Muarbulian ada 80. Nggak nyampe ya? Sama. Ya. Ini menurut pendapat dalam buku ini ya, dalam kitab ini. Nanti ada pendapat-pendapat mazhab yang lain. Nah, tentu ada pendapat yang lain tuh pokoknya musafir. Nah, gitu. Nah, di hadis pertama ini Bulughul Maram menyebutkan asal sholat itu ya tadinya 2 rakaat. Lalu yang 2 rakaat ini ditetapkan menjadi sholat dalam perjalanan. Yang tadinya sholat wajib lalu menjadi sholat safar 2 rakaat. Kemudian, nah, di hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fis safar wa yutimmu wa yasumu wa yutimu, adalah bahwa Nabi itu kadang-kadang dia mengqasar sholatnya ketika dalam perjalanan, wa yutimmu, kadang-kadang menyempurnakannya. Nah, kadang dia mengqasar itu artinya 2 rakaat. Yang tadi 4 rakaat sholat zuhur asar itu kan. Jadi tidak ada pula setiap dia berangkat menjamak atau mengqasar, tidak. Kadang-kadang dia mengqasar, kadang-kadang tunai, kadang-kadang langsunglah, kadang-kadang sempurna 4 rakaat. Wa yasumu, kadang-kadang dia puasa sunat. Wa yuftiru, kadang-kadang dia berbuka atau tidak puasa. Rawahu Ad-Darqutni. Wa ani ibni, hadis ketiga, wa ani ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, anak dan bapaknya Umar. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah, innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyukai an tu'ta, untuk mengambil rukhsah. Rukhsah itu dispensasi. Berarti Allah tuh suka kalau kita dalam perjalanan kita lebih mengambil menjamak. Allah lebih suka gitu. Kenapa? Karena sholat dalam perjalanan itu memang sudah ada rukhsah, dispensasi, keringanan. Jadi memang sudah diberikan keringanan gitu. Kalau memang musafir, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan bisa pula dijamak, digabung. Ada namanya jamak takdim dan ada namanya jamak takhir. Jamak takdim
sholat asarnya dilakukan pada waktu sholat zuhur. Nah, gitu. Jamak takhir sholat zuhur dilakukan pada waktu sholat asar. Cuman yang jadi perbedaan ulama ketika jamak takhir, misalnya sembahyang asar dengan sembahyang maghrib. Nah, B atau sembahyang maghrib dengan sembahyang isya. Nah, itu kan sembahyang maghrib dengan sembahyang isya. Umpamanya kita jamak takhir. Nah, ketika kita berada di perjalanan itu, kita mau mengerjakan jamak takhir dari sholat maghrib, dan pada waktu itu adalah waktu sholat isya. Nah, begitu nyampai di situ, apakah kita sholat maghrib dulu atau sholat isya dulu? Nah, ini masih khilaf ulama. Ada yang menyebutkan ya sesuai dengan tertib waktu, ada yang menyebutkan sesuai dengan tertib sholat. Kalau saya berdasarkan bacaan saya dan guru-guru saya, tetaplah begitu sampai kita sholat maghrib dulu, sudah itu baru sholat isyanya 2 rakaat. Jadi sholat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian baru sholat isya 2 rakaat. Namanya jamak takhir. Cuman waktunya berada di waktu sholat isya. Gitu. Ya. Nah, di dalam ini juga ada buku ya. Sudah benarkah sholat kita? Nah, di dalam buku ini juga disebutkan ada sholat jamak takhir. Misalnya kita lihat di jamak takdim, mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu dan pelaksanaannya pada sholat yang lebih dahulu. Nah, mana sholat yang lebih dahulu? Misalnya sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Dibolehkannya menjamak sholat, harus memenuhi beberapa syarat. Antara lain syarat jamak takdim itu dikerjakan dengan tertib, artinya sholat zuhur dulu, sudah itu baru sholat asar. Niatnya, nah niat ini banyak juga modelnya. Ya kan? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin, ini yang cuma jamak tidak mengqasar. Atau juga mengqasar juga boleh. Arba'a raka'atin majmu'an, ya, majmu'an bil asar. Jam'ut taqdim mustaqbilal qiblati